Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang nurani terhilang atau tercemar. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, kita akan melanjutkan atau mengembangkan perbincangan kita tentang kata hati atau suara hati atau itu, Pak Paul. Nah, namun sebelum kita lebih jauh melangkah untuk membicarakan ini, Pak Paul bisa menjelaskan secara singkat apa sih sebenarnya nurani atau kata hati atau suara hati itu, Pak Paul? Jadi saya sudah menjelaskan bahwa nurani atau kata hati itu sebetulnya bukanlah bagian dari diri kita. Itu adalah titipan Tuhan untuk menuntun hidup kita berjalan di jalan yang benar, yang sesuai dengan kehendaknya. Nah, saya berkata itu bukan bagian dari diri kita, sebab pada kenyataannya bukankah seringkali kita itu justru tidak mau mendengarkan suara hati itu. Karena suara hati itu atau nurani itu meminta kita melakukan sesuatu yang seringkali kita tidak inginkan. Bukan karena meminta kita melakukan hal yang salah, tidak, justru benar. Bukan meminta kita melakukan hal yang buruk, bukan, justru melakukan hal yang baik. Namun kenapa kita tidak suka dan seringkali kita mau melarikan diri? Karena kita diminta melakukan sesuatu yang terlalu mulia. Kita sendiri sadari ini yang benar nih. Ini yang baik nih. Terlalu mulia tapi buat kita, dan kita rasanya nggak sanggup membayar harga sebesar itu untuk melakukan hal yang mulia. Sebagai contoh, ada orang yang datang pada kita meminta bantuan. Sebetulnya kita tahu dia sungguh-sungguh perlu bantuan. Dan kita itu ada kesanggupan untuk membantunya. Namun, karena kita misalkan dibesarkan dalam lingkungan di mana kita diajarkan bahwa nggak usah beri-beri kepada orang. Ya, biar orang itu urus dirinya sendiri, kita urus diri kita sendiri. Nah, sebetulnya kan sepintas pesan moral seperti itu bukanlah pesan moral yang salah atau yang jelek, enggak. Namun, waktu orang itu datang meminta bantuan kepada kita, tiba-tiba ada suara yang berkata, berikanlah bantuan kepadanya. Nah, kita nggak suka dengan suara itu dan kita berkata, nanti orang ini nggak sanggup bayar, saya kehilangan uang saya, buat apa saya menolong dia? Tapi suara itu tetap berkata, tolong dia butuh pertolonganmu. Nah, jadi itulah kesimpulan kita dalam pembicaraan yang sebelumnya Pak Gunawan, bahwa suara ini sebetulnya adalah titipan Tuhan. Karena kita diciptakan Tuhan menurut gambarnya. Maka Tuhan selalu menuntun kita supaya dapat hidup sesuai dengan kehendaknya. Jadi benar-benar kita simpulkan bahwa nurani dititipkan Tuhan di hati kita manusia. Sebab Tuhan menghendaki kita ciptaannya menjadi cerminan kemuliaan Tuhan di bumi. Iya. Jadi kalau nurani itu berasal dari Tuhan, itu kan sebenarnya tidak bisa hilang itu, Pak. Betul. Jadi nurani ini akan selalu ada. Namun kita tahu kita ini kan juga menyerap pesan-pesan moral dari lingkungan yang seringkali berlawanan dengan nurani itu. Pesan-pesan moral itu bisa jadi lumayan baik, tapi bukan yang terbaik. Kita selalu tahu waktu nurani berkata itu adalah yang terbaik. Ya. Lalu bagaimana dengan orang yang kadang-kadang mengatai orang lain dengan perkataan bahwa orang itu sudah tidak punya hati nurani lagi? Ini bagaimana, Pak? Jadi memang kadang kita mendengar ya Pak Gunawan cetusannya yang berkata orang itu sudah tidak berhati nurani. Nah, kita tahu bahwa biasanya cetusan itu keluar dari hati ya, sebagai reaksi terhadap perbuatan yang buruk atau yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh orang lain.
Namun pertanyaannya adalah, apakah benar bahwa kita bisa kehilangan nurani? Sebab jika kita menjawab tidak, kita tidak bisa kehilangan nurani, masalahnya adalah mengapakah orang sanggup melakukan perbuatan yang jahat atau yang keji? Bukankah kehadiran nurani seharusnya dapat menghentikan perbuatan yang jahat itu? Nah, jadi kita akan coba ya membahas topik ini, Pak Gunawan. Sebetulnya, apakah benar nurani dapat hilang? Jikalau tidak, apa yang terjadi? Sehingga kok orang tetap bisa melakukan perbuatan yang jahat. Apakah itu bukan yang dikatakan oleh Alkitab ini karena kekerasan hatimu gitu Pak Bang? Nah, itu bersumbangsi besar Pak Gunawan. Jadi pada akhirnya kalau nurani itu berkata-kata, kita itu terus mengeraskan hati, tidak mau menaatinya. Nah, lama-lama memang hati kita makin bertambah keras. Makin bertambah keras, makin kita nggak mau menaati nurani itu, berarti kita makin jauh dari nurani itu. Tapi itu tidak berarti nurani kita berhenti berkata-kata atau hilang dari diri kita. Tetap ada. Saya berikan contoh. Di tahun 80-an Pak Gunawan ada seorang pembunuh dan pemerkosa di Amerika Serikat. Namanya Ted Bundy. Sebelum akhirnya dia dieksekusi mati, karena dia dijatuhkan hukuman mati, dia itu meminta berbicara dengan seorang psikolog Kristen yang bernama Dr. James Dobson. Nah, dalam percakapan itu Pak Gunawan, dia itu tuh menceritakan perbuatan-perbuatannya yang begitu keji. Dan dia benar-benar di saat-saat terakhir itu menunjukkan penyesalan. Tapi memang yang sudah terlambat, malam itu atau besoknya dia akan dieksekusi. Jadi orang yang sanggup melakukan perbuatan sekeji, dia membunuh orang begitu banyak, menyiksa perempuan seperti itu. Tapi ternyata dia itu sebetulnya selalu tahu dia salah. Dia itu bukan dalam kegelapan sehingga nggak bisa melihat apa yang terang dan yang sesungguhnya harus dilakukan. Dia sadar. Tapi memang rupanya dia mengeraskan hatinya. Sehingga makin hari hatinya makin keras, makinlah jauh dari suara hatinya. Nah, apakah pengakuan seperti itu yang dilakukan oleh orang yang begitu jahat itu bisa kita sebut sebagai suatu pertobatan? Saya sih percaya ya, memang kita nggak bisa memastikan, hanya Tuhan yang dapat memastikan. Tapi saya cenderung percaya bahwa dia memang bertobat di saat terakhir itu. Dia benar-benar menyesali perbuatannya, meskipun ya udah terlambat, tapi ya dia akhirnya bersedia menceritakan kenapa dia hampir begitu jahat, apa yang dia perbuat dan sebagainya. Tetapi juga ada orang yang sampai mati pun tetap mengeraskan hatinya gitu Pak boleh? Ada juga, betul. Ada juga. Tapi sekali lagi, kenyataan orang mengeraskan hati tidak berarti bahwa sudah tidak ada lagi hati nurani. Iya. Ada betul. Contoh di Alkitab Pak Boy? Saya ini teringat kisah Raja Daud ya, sebelum dia menjadi raja, sewaktu dia itu dikejar-kejar oleh Raja Saul. Pada suatu ketika, Saul tanpa diketahuinya memasuki goa di mana Daud tengah bersembunyi di dalamnya. Pada saat itu Daud mempunyai kesempatan untuk mengakhiri hidup Saul. Semua temannya juga menasihatinya untuk membunuh Saul. Buat mereka ini adalah jawaban doa. Tuhan telah menyerahkan Saul kepada Daud. Namun Daud menolak keinginan mereka. Dan juga keinginan hatinya sendiri. Daud memilih taat kepada kata hatinya, kata nuraninya. Di 1 Samuel pasal 24 ayat 6 dan 7 dia berkata, "Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan." Nah, menurut akal sehat dan pemikiran yang rohani sekalipun, pada saat itu tampaknya tindakan yang paling baik adalah membunuh Saul. Kenapa? Saul itu raja yang lalim. Dia tidak takut kepada Tuhan lagi. Dia bahkan membunuh imam-imam Tuhan. Dia begitu keji. Mementingkan diri, tidak segan membunuh orang yang tidak sepaham dengannya.
Satu hal lain yang layak dipertimbangkan adalah pada saat itu Daud dan semua orang yang bersamanya mengalami banyak derita akibat kejaran Saul. Singkat kata, membunuh Saul bukan saja akan menghentikan derita mereka, tapi juga akan dapat menghentikan langkah raja yang tidak takut Tuhan dan menggantikannya dengan seorang raja yang takut Tuhan, yakni Daud. Nah, yang menarik untuk diperhatikan adalah pada awalnya Daud ingin membunuh Saul. Kita mesti ingat bahwa Daud itu ingin membunuh Saul. Itu sebab ia tidak menolak nasihat teman-temannya yang menyuruh dia untuk membunuh Saul, dan sudah sempat menghampiri Saul dari belakang. Dia benar-benar sudah berjalan menghampiri Saul. Namun di titik genting itu Daud memutuskan untuk tidak membunuh Saul. Apakah yang membuat Daud berubah pikiran? Nah, firman Tuhan menjelaskan di 1 Samuel 24 ayat 6, kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena ia telah memotong puncak Saul atau jubah Saul. Dengan kata lain, kata hati Daud melarang Daud mewujudkan keinginan hatinya. Keinginan hatinya jelas dia mau membunuh Saul. Tapi berdebar-debar hatinya, rupanya nurani itu bersuara sangat keras. Jadi akhirnya kata hati melarang Daud mewujudkan keinginan hati. Daud menjelaskan alasannya, yakni sebab Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Ya, sebenarnya untuk bisa seperti Daud yang walaupun punya keinginan untuk membunuh, tapi dia masih tetap mendengarkan kata hatinya. Ini merupakan bagian yang sulit, Pak Pol. Iya. Untuk kita alami sehari-hari gitu. Karena kita lebih sering menggunakan akal kita daripada mendengarkan kata hati itu sendiri gitu, Pak Pol. Dan kita lihat ini yang terjadi pada Raja Saul, Pak Gunawan. Kita ingat bahwa awalnya Raja Saul itu adalah orang yang takut Tuhan, awalnya. Nah, kemudian dia menang perang, dia mulai lupa. Dia mulai melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan Tuhan. Nah, waktu misalkan dia akhirnya iri hati kepada Daud, dia ingin membunuh Daud. Sebetulnya itu ada momen-momen di mana dia nggak jadi. Dia sadar dia salah. Waktu diperingati oleh Yonatan, waktu Daud juga memperingati dia sadar. Tapi dia balik lagi. Jadi saya memang mengerti bahwa nggak gampang menuruti kata hati, Pak Gunawan. Sebab dalam kasus Saul ini, bagi dia ini ancaman besar. Posisinya akan diambil. Maka dia gelap mata. Dia mengeraskan hati, dia tetap mengejar Daud dan mau membunuhnya. Jadi kita senantiasa memang harus berhadapan dengan pergumulan ini. Sebab kenapa? Nurani itu menyuruh kita melakukan sesuatu yang sangat mulia. Dan seringkali harganya mahal. Dan kita nggak mau membayar harga itu. Sebab kita mau melakukan hal-hal yang justru menguntungkan diri kita. Apalagi dengan pertimbangan teman-temannya atau orang-orang dekatnya yang mendukung Daud untuk membunuh Raja Saul itu, Pak Pol. Nah, sebenarnya ada cukup alasan yang kuat bagi Daud seandainya dia hanya mendengarkan kata teman-temannya atau mendengarkan pikirannya sendiri gitu, Pak Pol. Dan saat itu Pak Gunawan, kalau Daud misalnya ya menuruti keinginan hati dan nasihat teman-temannya membunuh Saul, tidak ada satu manusia pun yang akan menyalahkan dia. Sebab jelas-jelas Saul itu raja yang memang lalim dan sedang mengejar-ngejar untuk membunuh Daud yang tidak ada salahnya di sini. Jadi kita bisa melihat di sini, Pak Gunawan, peran kata hati atau nurani dalam menyampaikan kehendak Tuhan kepada manusia. Sewaktu semua orang berkata ya, termasuk pemikiran Daud sendiri, nurani Daud mengatakan tidak. Nurani Daud mengatakan sesuatu yang berkebalikan dari apa yang dikatakan pemikiran Daud. Dan Daud menaatinya. Jadi di saat kritis itu, Daud dapat membedakan kehendak Tuhan yang mulia dari pikiran manusia yang baik. Sekali lagi, saya nggak mengatakan pikiran-pikiran teman-temannya dan Daud ingin mengakhiri hidup Saul itu pikiran-pikiran yang jahat. Enggak. Pikiran yang baik.
Tapi di titik itu Tuhan menunjukkan kehendaknya. Dan kehendak Tuhan bukan saja baik, tapi mulia. Membunuh Saul, sekali lagi, adalah tindakan yang baik, karena menghentikan kejahatannya dia. Tapi membiarkannya hidup merupakan sebuah tindakan yang mulia. Dan Daud memilih melakukan yang mulia. Ya, katakan Daud tidak mendengarkan kata hatinya. Itu mungkin akan membawa penyesalan di dalam kehidupannya untuk masa-masa yang akan datang itu, Pak Boleh? Ya. Saya kira demikian karena dia akan selalu ingat bahwa nuraninya, suara Tuhan sudah mengatakan kepada dia, jangan. Dia orang yang Tuhan urapi. Jadi artinya biar Tuhan nanti yang akan berhadapan dengan Saul. Ya, jadi kita di sini melihat ya Pak Gunawan bahwa sungguh-sungguh nurani adalah tuntunan yang dititipkan Allah kepada manusia agar ia dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah yang mulia. Ya, namun tadi sudah dijelaskan, nurani kan juga menerima sumbangsih ya dari nilai-nilai yang berasal dari lingkungan seperti keluarga, teman, guru, dan budaya, dan kadang keduanya tidak sehati, ya, bertabrakan. Jadi nggak selalu memang apa yang diajarkan, ditanamkan oleh lingkungan sama dengan apa yang nurani kita katakan. Tapi seperti dapat kita lihat pada diri Daud, nah di saat itu nuraninya mengatakan kepada Daud, jangan ikuti suara lingkungan itu, suara teman-temanmu, jangan. Nah gara-gara itulah Daud berhasil melakukan hal yang bukan saja baik, tapi yang sungguh-sungguh mulia. Ya, ini hal yang sukar juga untuk seseorang itu mengetahui ini sebenarnya suara hati atau kata hati ini memang dari Tuhan asalnya atau dari setan ya. Itu loh Pak yang kadang-kadang orang ragu-ragu karena itu sama kerasnya itu kadang-kadang. Betul, jadi kalau kita tempatkan diri kita pada posisi Daud saat itu, saya kira di detik-detik awal itu Daud memang terkecoh. Dia sungguh-sungguh beranggapan nasihat temannya dan pemikirannya sendiri adalah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Raja ini lalim, jahat, mau membunuh dia, ya udahlah ini kesempatan diakhiri hidupnya Saul supaya mereka dapat hidup dalam keadaan yang lebih tentram sekarang. Jadi bagaimana caranya membedakan keduanya ya? Nurani yang berasal dari Tuhan atau yang berasal dari lingkungan? Jawabannya adalah kita tidak perlu membedakannya Pak Gunawan. Nurani yang berasal dari Tuhan tidak pernah bungkam. Ketika ia melihat bahwa tuntunan nilai moral dari lingkungan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka ia akan bersuara. Masalahnya adalah tidak selalu kita mendengarkannya. Jika kita mendengarkannya, maka kita akan lebih sering dan lebih jelas mendengarkannya. Begitu. Iya. Nah ini seringkali Pak Paul ya, di dalam batin kita, di dalam diri kita itu ada semacam pertentangan yang tadi Pak Paul uraikan itu ya. Sehingga kita sendiri bingung untuk memutuskannya gitu loh Pak Paul. Itu seperti dialog yang terjadi di dalam diri kita yang terus-menerus berulang itu Pak Paul. Dan kita sulit untuk memutuskan mana yang mau dituruti gitu. Jadi selalu kita ini akan memihak kepada yang mulia, yang luhur, yang sulit untuk kita lakukan. Namun kita tahu itu yang terbaik. Jadi sekali lagi, sebetulnya sewaktu kita berkata, aduh ilah sulit nih ya. Ini dari mana nih suara ini? Saya harus ikuti yang mana nih ya? Sebetulnya kita tahu bahwa yang mana yang benar, yang mana yang dari Tuhan. Saya berikan contoh yang mungkin pernah saya ceritakan sebelumnya Pak Gunawan. Saya itu dulu bekerja di sebuah kantor. Nah, sebagai social worker. Nah, satu hari itu saya melihat teman kerja saya itu jalan tertatih-tatih. Saya itu kemudian tanya dia ada apa, dia cerita. Nggak tahu kenapa dia bilang, lutut saya ini sakit, jadi jalan itu sakit. Ya udah, dia duduk kembali, saya kerjakan kerjaan saya. Tiba-tiba ada suara dalam hati saya berkata, doakan dia. Nah, ini nih saya lagi kerja Pak Gunawan.
Dan saya lagi itu bekerja bukan di gereja, saya bekerja di sebuah departemen yang mengurusi anak-anak yang dianiaya. Nah, saya jadinya enggan dan malu ke tempat dia dan menawarkan untuk berdoa buat dia. Nah, suara itu tetap berkata, doakan dia, maka dia akan melihat kemuliaan Tuhan. Nah, ini teman saya dengan saya ini pernah ngobrol-ngobrol dulu. Dia pernah bercerita bahwa dulu sekali dia itu adalah seorang Kristen, tapi sudah terlalu lama dia itu udah nggak lagi memperhatikan hal-hal yang rohani. Nah, jadi waktu suara itu berkata, doakan dia, maka dia akan melihat kemuliaan Tuhan. Sebetulnya saya tahu ini suara Tuhan. Tapi saya nggak mau. Jadi waktu saya nggak mau, saya kemudian bertanya, apakah benar ini suara Tuhan ya? Sebetulnya itu pertanyaan yang nggak perlu. Sebab saya tahu ini adalah dari Tuhan. Makanya begitu susah, tapi begitu murni. Nah, karena ini suara nggak berhenti meminta saya berdoa untuk dia, akhirnya saya itu tuh seolah-olah membuat inilah ya, persyaratan kepada Tuhan. Nanti saya akan ke WC, dan kalau saya nanti ke WC, saya bertemu dengan dia di WC, baru saya akan berdoa buat dia. Setelah beberapa lama, saya ke WC. Nah, setelah saya selesai, saya ingin keluar, tiba-tiba pintu WC terbuka, dan dia masuk. Dan di WC tidak ada orang lain. Nah, di sana itu di Amerika WC-nya besar-besar ya. Saya itu kaget. Dan saat itu saya tahu Pak Gunawan, pilihan saya hanya dua. Saya menaati suara Tuhan, yang saya tahu ini suara Tuhan, atau tidak. Itu doang pilihan saya hanya dua. Nah, saya puji Tuhan menaati suara Tuhan. Jadi saya ngobrol-ngobrol dengan dia lagi tentang kakinya. Setelah itu saya bertanya, boleh nggak saya doakan kamu? Dia bilang boleh. Dia mungkin berpikir saya akan doakan dia kapan-kapan di rumah atau apa. Tapi saya langsung berlutut, saya tumpangkan tangan saya pada lututnya dan saya berdoa. Setelah itu, kami keluar dari WC, beberapa hari kemudian, saya lagi kerja, dia tiba-tiba menghampiri meja saya dan berkata, oh, saya nggak tahu ya, apa tuh yang membuat saya sembuh? Doa kamu, atau kebetulan, tapi ya saya mau hanya katakan kepada kamu, setelah kamu berdoa buat saya, kaki saya sembuh. Saat itu Pak Gunawan, suara itu kembali muncul dan berkata, dia melihat kemuliaan Tuhan. Jadi, kita sebetulnya tuh nggak usah belajar bagaimana membedakannya. Sebetulnya kita tahu. Tapi, kita itu seringkali nggak mau tahu. Karena suara hati itu menyuruh kita melakukan hal-hal yang terlalu sulit buat kita. Terlalu mulia, terlalu baik. Jadi kita seringkali memang nggak mau melakukan hal-hal yang terlalu baik itu. Ya memang di situ sangat dibutuhkan adanya suatu kerendahan hati dan sekaligus kedisiplinan Pak Paul untuk tunduk dan mau melaksanakan apa yang Tuhan bisikkan kepada kita itu Pak. Betul Pak Gunawan ya, seperti Daud, dia berdisiplin diri, mendengarkan nurani yang berasal dari Tuhan. Itu sebab dia selalu peka ya mendengar kata hatinya. Makanya ya, suatu dia jatuh ke dalam dosa bersama Batseba, dia merana luar biasa. Kendati dia tidak mengakuinya secara terbuka karena takut. Di dalam Mazmur 51 ayat 5 dan 10, nah, ia menceritakan pergolakan yang dialaminya. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Jadi selama berbulan-bulan Daud menyembunyikan dosanya, tampaknya dia menderita secara batiniah akibat teguran keras yang diterimanya dari Tuhan lewat nuraninya. Jadi ya jawaban terhadap pertanyaan tadi ya, apakah kita ini bisa menghilangkan nurani atau tidak? Sesungguhnya kita tidak bisa menghilangkan nurani, tidak bisa. Tuntunan Tuhan akan selalu bersuara. Namun memang benar, kita dapat menenggelamkan suara nurani dengan suara keinginan hati dan nilai-nilai dari lingkungan. Makin keras kita menyuarakan keinginan hati dan nilai-nilai dari lingkungan, makin sulit kita mendengar suara kata hati. Itulah yang sesungguhnya yang terjadi.
Itulah yang menyebabkan ada kalanya kita sanggup melakukan perbuatan yang sangat buruk. Jadi seperti kita mendengarkan orang lain berbicara kepada kita. Kalau hanya kita berdua yang ngomong-ngomong, mungkin itu cukup jelas Pak Pol ya. Tapi begitu ada banyak suara di sekeliling kita dan kita memberikan perhatian kepada suara-suara itu, maka pesan yang disampaikan itu kita tidak bisa terima dengan baik itu. Ya, betul sekali Pak Gunawan. Jadi bukannya suara itu tidak lagi bersuara, tapi karena banyak suara lain, akhirnya kita memang bisa terkecohkan. Betul. Dan suara yang asli ini tenggelam gitu dengan kebisingan yang ada di sekeliling kita itu Pak Pol ya. Betul, betul sekali. Nah, Pak Pol, apakah ada firman Tuhan yang ingin Pak Pol sampaikan? Mazmur 4 ayat 23 mengingatkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, dalam budaya Israel, jantung atau heart ya, bahasa Inggrisnya adalah pusat kehidupan manusia. Tuhan menghendaki kita untuk menjaganya baik-baik sebab dari situlah memancar kehidupan. Kita menjaga hati dengan cara menaati kata hati. Ya, jadi Amsal 4:23 mengingatkan kita mesti menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Makin sering kita menaatinya, makin jelas kita mendengar suaranya. Nah, kita pun menjaga hati dengan cara mengecilkan keinginan hati. Artinya, makin rela kita mengecilkan keinginan hati, maka makin jelas terdengar kata hati. Begitu. Ya, kita percaya bahwa masih banyak orang yang mendengarkan kata hati. Namun ini perlu dilatih terus-menerus, diasah ketajaman untuk mendengarkan kata hati supaya kehidupan di sekeliling kita ini bertambah baik gitu ya Pak Pol. Ya, betul Pak Gunawan. Ya, terima kasih sekali Pak Pol untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang nurani, terhilang atau tercemar. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.